وانفعنا بما حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushawiyah. Dan sekarang kita masuk pada isim yang dinasab pertama, yaitu babul maf'uli bihi, objek ya, korban. Dan ini insyaallah mudah, sudah kita pelajari bersama di Mukhtarat. Dan di sini berkata penulis rahimahullah taala, qala babul maf'uli bihi wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu nahwu qawlika darabtu zaidan wa raqibtul farasa. Di sini berkata penulis rahimahullah taala bab maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Dia adalah isim yang dinasab alladhi yaqa'u bihil fi'lu, yang perbuatan jatuh kepadanya. Yaqa'u jatuh, bihi ini artinya alaihi, ya kepadanya. Itu ada itu di catatan kaki nomor 1. Qala al-allamatul kafrawi al-ba'u bima'na ala ay yaqa'u alaihi. Ada ketemu catatan kaki nomor 1-nya? Udah ya. Berarti alladhi yaqa'u bihil fi'lu artinya yang jatuh, bihi tadi kan artinya ala, alaihi, yang jatuh kepadanya fi'lu, perbuatan, ya korban. Isim yang dinasab yang jatuh kepadanya perbuatan. Jatuh kepada perbuatan apa namanya? Korban. Saya telah memukul Zaid. Berarti Zaid isim yang jatuh kepadanya pukulan. Berarti Zaid apa? Maf'ul bihi, korban. Aku telah membeli buku. Buku isim. Dan dia buku jatuh kepadanya perbuatan, yaitu dibeli. Sesuatu yang dibeli. Berarti buku dia adalah korban. Maka i'rabnya adalah maf'ul bihi. Insyaallah ini mudah ya. Alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Nahwu qaulika, contohnya perkataanmu darabtu zaidan wa raqibtul farasa. Azam, mana maf'ul bihi-nya? Darabtu zaidan, mana maf'ul bihi-nya? Hah? Darabtu zaidan, maf'ul bihi-nya mana? Darabtu itu maf'ul bihi-nya. Maf'ul bihi-nya mana itu Nazif? Zaidan maf'ul bihi-nya azam. Di garis itu. Coba lihat di situ. Darabtu zaidan, yang isim yang mana? Zaid. Darab isim bukan? Bukan. Darab apa? Fi'il madi dia. Yang dinasab mana? Darabtu zaidan. Yang dinasab mana? Zaid doang. Yang jatuh kepadanya perbuatan pukulan. Aku telah memukul Zaid, berarti Zaid dipukul. Maka Zaid korban, maf'ul bihi. Raqibtul farasa azam, maf'ul bihi mana? Al-farasa. Fatahtu an-nafidhata, ini contoh dari ana. Fatahtu an-nafidhata, maf'ul bihi mana azam? An-nafidhata ahsan. Mudah insyaallah ya. Maf'ul bihi. Enggak ada yang ditanyakan lagi? Paham, Faruk? Di sini berkata pensyarah hafizallahu taala, al-awwalu minal mansubati al-maf'ulu bihi. Perhatikan harakat dan terjemahan. Kalau nggak tahu,
wa huwa lughatan man waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Wastilahan al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u 'alaihi fi'lul fa'ili. Berkata pensyarah hafizallahu taala, al-awwalu yang pertama, minal mansubat dari isim-isim yang dinasab adalah al-maf'ulu bihi. Apa itu maf'ul bihi secara bahasa? Maf'ul bihi secara bahasa lughatan man waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Orang yang jatuh kepadanya perbuatan. Orang jatuh kepadanya perbuatan. Berarti apa? Korban, objek, itu secara bahasa. Man, orang yang waqa'a alaihi, jatuh kepadanya perbuatan. Korban. Wastilahan, dan secara istilah dia adalah al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u alaihi fi'lul fa'ili. Dia adalah isim yang dinasab, yang jatuh kepadanya perbuatan pelaku. Dari perkataan pensyarah, dari definisi maf'ul bi secara istilah, al-ismu keluar darinya apa? Fi'il dan huruf. Al-mansubu keluar darinya apa? Rafa, marfu dan apa? Majrur. Alladhi yaqa'u alaihi fi'lul fa'ili, yang jatuh kepadanya perbuatan pelaku, maka ini keluar semua isim-isim yang dinasab kecuali maf'ul bih. Keluar semua isim-isim yang dinasab kecuali maf'ul bih. Maka dengan definisi ini kita bisa menentukan mana yang maf'ul bih. Dengan definisi ini kita bisa tahu mana yang maf'ul bih. Mau coba? Coba lihat, perhatikan. Lihat, perhatikan. Zahaba Muhammadun ilal fasli, thumma yadribu al-jidara zuhran amama sahibihi. Ini kan panjang nih. Kita tentukan mana yang maf'ul bih dari definisi ini. Apa definisi maf'ul bih yang pertama? Isim. Kita lihat mana yang isim dari pertama? Muhammad isim. Mana lagi? Al-fasl isim. Mana lagi? Jidar isim. Mana lagi? Zuhron. Mana lagi? Amama isim. Sahib isim bukan? Isim. Hi juga isim kan? Lanjut lagi. Al-ismu al-mansubu, isim yang dinasab. Ini udah mulai banyak yang keluar. Mana yang dinasab tinggalan? Jidar dinasab. Mana lagi? Zuhron dinasab. Mana lagi? Ama bin nasab. Ini enggak, udah hilang deh. Alladhi yaqa'u alaihi fi'lul fa'ili, isim dinasab yang
jatuh kepadanya perbuatan pelaku. Coba lihat di sini mana yang korban? Jatuh kepada perbuatan pelaku, korban bukan? Korban, mana yang korban? Jidar, dia di sini korban. Kemudian memukul apa jidar? Tembok. Telah pergi Muhammad ke kelas, kemudian memukul tembok. Zuhran, pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur. Amama sahibihi, di depan temannya. Berarti yang jatuh kepadanya perbuatan korban ini adalah jidar. Zuhran korban bukan? Zuhran korban bukan? Bukan, ngangguk-ngangguk aja. Pada waktu zuhur mana nggak ada korbannya itu dia. Di depan temannya, di depan korban bukan? Bukan. Yang korban ini jidar, tembok, karena dia summa yadribul jidara, kemudian dia memukul tembok, berarti tembok yang dipukul, maka al jidar dia sebagai maf'ul bih. Mudah insyaallah. Maka penting butuh dihafal definisinya. Masa antum ingin baca kitab kemudian ingin menentukan mana maf'ul bih, buka dulu buku nahwu. Dari stabilo itu lugatan, istilahan. Langsung di stabilo ya, tanpa ana peringatkan. Kemudian kata pensyarah hafizallahu taala, paham istilahan? Maf'ul bih dia adalah isim yang dinasab, yang jatuh kepadanya perbuatan pelaku. Dengan definisi ini kita bisa mengetahui mana yang maf'ul bih. Qala syarih hafizallahu taala fa qauluhum al-ismu, perkataan mereka para ulama nahwu isim, kharaja bihil fi'lu wal harfu, keluar dengan sebabnya adalah fi'il dan huruf. Maka apa? Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan bihi, maka tidak menjadi salah satu dari keduanya sebagai maf'ul bih. Jadi langkah pertama yang antum harus tentukan kayak tadi kita itu, isim dulu, mana yang isim? Dilihat. Karena kalau fi'il atau huruf jangan harap kalau dia sebagai maf'ul bih. Wa qauluhum al-mansubu, ingat ya, ini kitab yang pertama ya. Kharaja bihil marfu'u wal majruru fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan bihi. Perkataan mereka para ulama nahwu, isim mansub yang dinasab, kharaja bihi al marfu'u wal majruru, keluar dengan sebabnya marfu dan majrur. Jadi langkah kedua setelah mengetahui isim dilanjutkan dengan mansub. Cari mana yang dinasab kayak tadi itu. Yang dinasabkan tinggal 3, jidar, zuhron, dan amama. Mulai sedikit. Kalau sedikit makin mudah kita menentukan. Maka keluar yang dirofa tadi keluar, yang dijar dia keluar. Maka fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan bihi, tidak menjadi salah satu dari keduanya sebagai maf'ul bihi. Jadi kalau udah ketemu isim marfu, udah jangan harap dia maf'ul bihi. Isim majrur jangan harap dia maf'ul bihi. Karena maf'ul bihi dia isim mansub dinasab. Wa qauluhum alladhi waqa'a alaihi fi'lul fa'ili kharaja bihi baqiyatul mansubati. Perkataan mereka yang terakhir ini, yang jatuh kepadanya perbuatan pelaku. Bahasa mudanya apa? Korban. Nah, kalau perlu antum tulis tuh di atasnya, korban. Itu bahasa singkatnya. Yang jatuh kepadanya perbuatan pelaku, korban. Nah, itu singkat sudah. Dengan ini yang ketiga setelah isim mansub, kemudian alladzi waqa'a alaihi fi'lul fa'il, dengan ini yang ketiga kharaja bihi baqiyatul mansubat, keluar dengan sebabnya semua isim-isimnya yang dinasab, hanya tersisa maf'ul bih. Jadi bisa tertentukan mana maf'ul bih.
bisa diketahui mana yang maf'ul bih. Sebagaimana yang sudah kita berikan contoh tadi. Misalul maf'uli bihi qauluka darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Gampang sekali ini. Contoh maf'ul bi perkataanmu darabtu Zaidan. Alfi, mana maf'ul binya? Zaidan ya. Wa raqibtul farasa. Abdul Halim, maf'ul binya mana? Al farasa. Wa qauluhu ta'ala khalaqal insana min nutfah. Maf'ul bihi di situ mana, Gio? Al insana. Fakullun min Zaidan wal farasa wal insana maf'ulun bihi, dia adalah maf'ul bih. Li'annahu ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Karena bahwasanya dia adalah isim yang dinasab jatuh kepadanya perbuatan pelaku. Wa huwa darbu, yaitu pemukulan, ma'ruf. Darabtu Zaidan. Zaidan dia maf'ul bi karena jatuh kepadanya perbuatan pelaku, pemukulan, dia dipukul. Kama fil mithalil awwali, sebagaimana pada contoh yang pertama. Warrukubu kama fil mithali tsani, dan pengendaraan sebagaimana pada contoh yang kedua, yaitu raqibtul farasa, aku telah mengendarai kuda, berarti kuda yang dikendarai, korban yang dikendarai, maka dia maf'ul bi. Wal khalqu kama fil mithali tsalisi, dan penciptaan sebagaimana pada contoh yang ketiga. Apa contoh yang ketiga? Khalaqal insana min nutfah. Al insan sebagai apa? Maf'ul bi karena jatuh kepadanya penciptaan, karena dia diciptakan korban, maka dia sebagai maf'ul bi. Min nutfah, apa min nutfah? Air mani, Masya Allah. Wa asyara al-musannifu bil mithalaini ila annahu la farqa fil maf'uli bihi baina ay yakuna aqilan ka Zaidin au ghaira aqilin kal farasi. Perhatikan di sini. Coba lihat contoh yang pertama dan yang kedua. Apa contoh yang pertama? Darabtu Zaidan. Contoh yang kedua, raqibtul farasa. Lihat, darabtu Zaidan maf'ul bihi tadi mana? Zaidan. Raqibtul farasa maf'ul bihi tadi mana? Faras. Lihat Zaid dan Faras. Kata Syekh di sini, asyaral musannifu, penulis mengisyaratkan bil mithalaini, dengan dua contoh. Ya, tadi itu yang di matan ya, darabtu Zaidan, Zaid maf'ul bihi. Raqibtul faras, Faras maf'ul bihi. Dengan dua contoh. Mengisyaratkan kepada apa? Ila annahu la farqa, kepada bahwasannya la farqa, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan fil maf'uli bihi, pada maf'ul bi, baina ayyakuna aqilan, antara yang berakal seperti Zaid, au ghaira aqilin, atau yang tidak berakal seperti Faras. Mudah insyaallah. Jadi selama dia korban maf'ul bi sudah. Baik yang berakal ataupun tidak berakal udah maf'ul bi dia. Sekarang kita lanjut ke anwa'ul maf'uli bihi, jenis-jenis maf'ul bih. Mas Ardian, gimana ini Mas Ardian? Kalau ngantuk berdiri aja, nggak, biar nggak ngantuk, daripada ketinggalan nanti. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa huwa qismani. Maf'ul bih ada dua pembagian. Kalau di mukhtarat ada berapa itu? 3, apa aja? Isim zahir, kemudian isim mabni, masdar muawwal. Masya Allah, cuma 2 ini. Isim zahir sama isim mabni. Ini juga dia cuma zahir dan mudmar. Mudmar apa? Domir.
Domir itu cuman hanya bagian dari mabni. Tapi kalau itu disebut langsung mabni dan diberikan contoh yang maf'ul bi isim isyarah kan, maf'ul bi yang isim mausul. Kalau ini zahir dan mudmar. Mudmar mabni bukan? Mabni, tapi dia hanya sebagian saja, bagian dari mabni. Tapi kalau di mukhtar langsung mabni semua. Secara umum disebutkan. Contoh-contohnya pun juga disebutkan. Makanya Nabi bilang murojaah dulu itu di mukhtar. Bahasa Indonesia lagi mudah. Wa huwa qismani zahirun wa mudmarun. Maf'ul bi ada dua pembagiannya, zahir dan mudmar. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu, maka yang zahir apa yang telah lalu penjelasannya, apa yang telah lalu penyebutannya, ya tadi itu darabtu zaidan, raqibtul farasa, khalaqal insana min nutfah. Wal mudmaru qismani, dan mudmar ada dua pembagian, ya mudmar apa nama lainnya? Domir. Muttasilun wa munfasilun, ini juga udah berlalu banyak sekali. Domir muttasil, domir munfasil di mukhtarat ya sudah, di bab-bab sebelum di Tuhfatul Shobiyah juga ya sudah. Fal muttasilu 12, maka yang muttasil ada 12. Kalau di mukhtarat itu bab domir, domir nasab muttasil ya. Domir nasab muttasil. Dan dia adalah dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Dorobani dikta, maf'ul binya mana? Hah? Domir mana? Yang mana? Mustatir. Hah? Nggak ada mustatir, kita belum bahas mustatir ini. Nggak ada mustatir. Dorobani Anas, domirnya mana? Ya ahsan. Nah, kasih bulat sudah itu. Itu ya, itu memang sering luput itu. Domirnya ya, domir ya. Gitu. Dorobani, apa artinya dorobani? Dia telah memukul saya. Dorobana apa artinya? Dia telah memukul kami. Kan doroba. Doroba fa'ilnya mana? Domir mustatir takdirnya huwa. Sekarang kita maf'ul bi, yaitu mana maf'ul binya? Na, domir na. Coba lihat. Wah, habis semua ini. Benar habis semua ini. Gimana ini? Kenapa? Oh, tapi itu bisa dihapus gak? Permanen? Enggak apa, nanti diisi aja. Ini enggak apa. Dorobani, dorobana, masih ke fa'il aja antum. Kita udah maf'ul bi nih. Kenapa masih fa'il aja? Dorobani. Ini aja dulu lah. Dorobana apa artinya? Dia telah memukul kami. Kita i'rab. Doroba apa i'rabnya? Fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir mustatir takdirnya huwa. Oleh karena itu diartikan apa? Dia telah memukul. Yang mukul siapa? Dia. Nah, apa i'rabnya ini dia? Maf'ul bi, ini saksi pembahasan kita. Maka artinya apa? Dia telah memukul kami. Dorobani. Sama juga dia. Fa'ilnya apa? Domir mustatir takdirnya huwa. Dia telah memukul saya. Domirnya ingat cuman ya saja ya. Nun itu bukan domir. Nun wikoyah nanti itu namanya. Dorobani, dorobana, dorobaka. Maf'ul binya di situ mana Abdul Halim? Dorobaki, dorobakuma, dorobakum. Dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum. Khalil, maf'ul binya mana di situ? Hum. Wa dorobahunna. Mudah sekali insyaallah. Wal munfasilu 12, dan munfasil ada 12.
wa hiya iyaya, iyana. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Ini yang munfasil. Tadi muttasil, sekarang yang munfasil. Ada 12 juga. Iyaya. Nanti misalnya iyaya akramta, iyana akramta, iyaka akramtu, iyaki akramtu. Ya, dia maf'ul bih. Maf'ul bihnya apa? Domir munfasil. Nanti ada contohnya. Sekarang kita masuk ke syarah. Berapa menit? Masuk dulu. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, al-maf'ulu bihi yanqasimu ila qismaini. Maf'ulun bihi zahirun wa maf'ulun bihi mudmarun kama annal fa'ila kadzalika. Perhatikan harokat dan terjemahannya. Wa qad taqaddama ta'riful zahiri. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, al-maf'ulu bihi, maf'ul bih, yanqasimu ila qismaini, terbagi menjadi 2 pembagian. Maf'ulun bihi zahirun, maf'ul bih yang nampak, wa maf'ulun bihi mudmarun, dan maf'ul bih yang domir. Kama annal fa'ila kadzalik, sebagaimana bahwasannya fa'il juga begitu. Jadi fa'il pun sama, zahir mudmar. Wa qad taqaddama ta'riful zahiri, dan telah berlalu definisi zahir, bahwasanya dia adalah madalla ala ma'nahu bila qarinatin, apa-apa yang menunjukkan kepada maknanya tanpa keterangan. Zaid menunjukkan langsung nggak dengan maknanya? Langsung, tanpa keterangan. Apakah Zaid menunjukkan orang berbicara? Lawan bicara yang dibicarakan menunjukkan nggak? Tidak, karena dia zahir bila qarinah, tanpa keterangan. Masjid zahir bukan dia itu? Zahir karena dia menunjukkan atas maknanya tanpa keterangan. Masjid tidak menunjukkan orang yang berbicara. Lawan bicara yang dibicarakan tidak, karena dia zahir bila qarinah, tanpa keterangan. Wa taqaddamat aidan amsilatuhu, dan telah berlalu juga contoh-contohnya. Wa taqaddama aidan ta'riful mudmari, dan telah berlalu juga definisi mudmar, domir, bahwasanya dia adalah ma dalla ala ma'nahu bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin, apa-apa yang menunjukkan atas maknanya dengan keterangan orang yang berbicara atau lawan bicara, atau yang dibicarakan ini ma'ruf, sudah jelas, mudah insyaallah. Nah, itu domir. Ketika ana menunjukkan atas maknanya dengan keterangan orang yang berbicara, ana tuh menunjukkan orang yang berbicara. Anta menunjukkan atas maknanya dengan keterangan lawan bicara. Huwa menunjukkan atas maknanya dengan keterangan yang dibicarakan. Itu domir. Kemudian lihat di sini, wa yanqasimul maf'ulu bihi al-mudmaru ila muttasilin wa munfasilin. Wa yanqasimul maf'ulu bihi al-mudmaru, dan terbagi maf'ul bihi yang mudmar. Kan yang zahir udah mudah jelas ya, darabtu zaidan raqibtul farasa, itu yang zahir. Zaidan maf'ul bi zahir, al farasa maf'ul bi zahir, udah jelas, selesai. Sekarang kita masuk pembahasan yang
mudmar, domir. Yang qasimul maf'ulu bihi al-mudmaru ila muttasilin wa munfasilin. Terbagi maf'ul bihi yang mudmar. Zahir udah selesai, sekarang mudmar menjadi dua, muttasil dan munfasil. Ini juga udah berlalu tapi diulang lagi nanti. Fal muttasilu huwa, muttasil dia adalah ma la yubtada'u bihil kalamu wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari. Apa terjemahan muttasil? Bersambung. Mudah saja itu udah. Dorabtu atul. Bersambung enggak? Sambung. Tapi definisinya dia lebih mencocoki lagi mana yang muttasil. Ma la yubtada'u bihil kalamu, yang tidak dimulai dengannya kalam. Kalam tidak bisa dimulai dengannya. Dorabtu bisa gak tu doroba? Nggak bisa. Itu muttasil. Ma la yubtada'u bihil kalam. Kalam tidak dimulai dengannya. Wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari, dan tidak jatuh setelah illa pada ikhtiar selain syair. Oh tadi kenapa tuh ya? Ma la yubtada'u bil kalam, ulang sekarang kita maf'ul bi. Ma la yubtada'u bil kalam, yang kalam tidak dimulai dengannya. Bisa gak ka akroma? Akromaka, kan akromaka dia sebagai apa? Ka maf'ul bi. Maf'ul bi-nya mana? Ka. Kita ingin menentukan ini muttasil atau munfasil. Kita nggak tahu misalnya. Ini muttasil atau munfasil ya? Ya seharusnya kalau dari namanya muttasil bersambung udah langsung tahu. Kali aja ada orang yang bebel gitu, atau mungkin orangnya nggak percayaan. Sulit percaya dengan sesuatu. Ini muttasil atau munfasil? Lihat dia definisinya. Muttasil ma la yubtada'u bil kalam, yang kalam tidak bisa dimulai dengannya. Kalam tidak bisa dimulai dengannya. Bisa gak ka akroma? Bisa gak? Ka akroma bisa gak? Nggak bisa. Nggak ada orang Arab itu ngomong ka akroma, nggak ada. Bukan orang Arab berarti kalau dia ngomong. Wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar, dan tidak jatuh setelah illa pada selain syair. Dia nggak bisa jatuh setelah illa. Ma akroma illa ka. Ini nggak bisa nih, orang Arab nggak ada yang ngomong begini. Ma akroma illa ka, nggak ada. Ya kalau kita orang Ajam bisa aja. Bisa aja dia. Mudah insyaallah. Itu muttasil. Wa dzalika kal kafi, dan demikian itu seperti kaf. Fi akramaka, itu yang tadi saya contohkan. Tinggal antum lihat ke papan tulis, dicocoki. Pada akramaka, ka-nya fa innahu dhamirun muttasilun, maka dia dhamir muttasil. Kok bisa dhamir muttasil? Li'annahu la yubtada'u bihil kalamu, karena bahwasanya tidak dimulai dengannya kalam. Kalam nggak bisa dimulai dengannya. Wala yuqalu ka akrama, maka tidak dikatakan ka akrama, nggak ada ka akrama. Wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari, dan tidak jatuh setelah illa pada selain syair. Ikhtiyar ay fi ghairi daruratin syi'riyatin. Fi ghairi, perhatikan harakatnya. Fi ghairi daruratin syi'riyatin, ya, pada selain syair. Fala yuqalu, maka enggak dikatakan ma akrama illa ka. Enggak ada itu, selain syair enggak ada. Kalau syair berarti bisa Ustaz? Bisa kalau syair, karena dia untuk menyesuaikan wazannya biar enak didengar, biar rapih. Kan syair seperti itu dia. Kemudian wal muttasilu lahu 12 dhamiran muttasil, dia memiliki 12 dhamir. Ini mudah sekali insyaallah ya. Mudah gak? Tapi nanti anak tanya, bisa ya?
Ithnani lil mutakallimi wa khamsatun lil mukhatabi wa khamsatun lil ghaibi. Ithnani lil mutakallim, 2 untuk orang yang berbicara, khamsatun lil mukhatabi, 5 untuk yang 5 untuk lawan bicara, wa khamsatun lil ghaibi, dan 5 untuk yang dibicarakan. Fa awwaluhal ba'u, yang pertama fa awwaluhal ya'u, yang pertama adalah ya. Saya artinya, baik laki-laki maupun perempuan. Wahiyya lil mutakallimi wahdahu, untuk orang yang berbicara sendiri, ya saya. Mudzakkaran kana au muannasan, baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuan bilang saya, mudzakkaran bilang saya. Dan lihat di sini ada yang beda. Wa yajibu an yufsala bainaha, ini kasih stabilo berarti. Wa yajibu an yufsala bainaha wa bainal fi'li binunin tusamma nunal wiqayati, nahu dorobani zaidun. Wa yajibu, dan diwajibkan dan wajib, ayyufsala, dipisah, bainaha, antaranya, ha kembali ke mana? Ya, wajib dipisah antara ya dan antara fiil dengan nun. Dorobani ada nunnya. Tusamma nunal wiqayati, dinamakan dengan nun wiqayah. Apa arti wiqayah? Pelindung. Nun pelindung. Apa wiqayah Mas Ardian? Nun pelindung, ya. Ambil rudunya kalau ngantuk Mas Ardian. Jangan sampai nanti ada yang nggak paham. Harus paham semua ini. Paham semua, antum semua. Dorobani Zaidun. Lihat di situ. Nun itu dia sebagai pemisah antara fiil doroba dan domirnya maf'ul bi ya. Sebagai pelindung dia. Kenapa dinamakan pelindung? Nanti dia ada disebutkan. Wa innama summiyat bidzalik, dan sesungguhnya dinamakan dengan itu nun wiqayah, nun pelindung. Kenapa dinamakan nun pelindung? Li'annaha, ini kasih stabilo lagi. Taqil fi'la minal kasri alladhi yu'ta bihi wujuban qabla ya'il mutakallimi. Kita tahu isim dia dijarga. Isim dijarga? Dijar. Fi'il dijarga? Tidak, fi'il dijazm. Nggak ada fi'il itu dijar, nggak ada fi'il itu dikasroh, nggak ada fi'il. Tapi di sini ketika dia kemasukan domir ya mutakallim, sedangkan ya mutakallim tidak cocok sebelumnya kecuali kasroh. Coba antum lihat. Doro ba, nah domir ya mutakallim nih, saya. Fi'il nggak dikasroh, dia nggak bisa dikasroh. Nggak bisa dikasroh. Dorobi nggak ada. Dorobi nggak bisa. Dorobi kan kalau isim kan bisa. Kitabi, masjidi, libasi. Tapi fiil nggak ada. Dorobi nggak ada. Lalu bagaimana solusinya? Sedangkan ya itu kan ya nggak cocok sebelumnya kecuali sebelumnya apa? Kasroh. Maka apa solusinya? Datanglah pahlawan, yaitu nun wiko. Ya, pelindung dia. Datang nun. Doroba. Nih, udahlah biar saya saja yang kasroh. Kamu nggak usah. Saya saja yang kasroh. Dia sebagai pahlawannya itu. Pengorban. Pengorbanan ya. Saya saja yang kasroh. Kamu fiil kan nggak bisa kasroh. Saya saja yang kasroh. Nun wikoyah, pelindung. Kan artinya pelindung. Lihat di sini, li'annaha taqil fi'la minal kasri, karena bahwasanya dia melindungi fi'il dari kasroh. Melindungi fi'il dari
kasroh. Alladhi yu'ta bihi wujuban qabla ya'il mutakallim. Li'annaha takil fi'la minal kasri, karena bahwasanya dia melindungi fi'il dari kasroh. Alladhi yu'ta bihi wujuban, yang didatangkan secara wajib sebelum ya mutakalim. Tadi itu karena ya mutakalim gak cocok sebelumnya kecuali kasroh. Sedangkan fi'il tidak di kasroh, maka datanglah nun wikoyah yang melindungi fi'il dari kasroh. Udah nun saja, saya sajalah yang kasroh. Fi'il gak bisa di kasroh, sedangkan domir ya-nya dia nggak cocok sebelumnya kecuali kasroh. Ya udah, nun datang dia sebagai superhero, dia pelindung karena dia yang kasroh. Fa inna ya al mutakallimi la yunasibuha illa kasru ma qablaha wal fi'lu la yuksaru falihadza ji'a bihadhihi nuni liyakunal kasru 'alaiha dunal fi'li. Itu dia, sama kayak tadi yang jelaskan. Fa inna ya al mutakallimi, karena sungguhnya ya mutakallim la yunasibuha illa kasru ma qablaha. La yunasibuha apa artinya? Tidak sesuai dengannya illa kasru ma qablaha, kecuali kasro apa yang sebelumnya. Itu ya mutakallim tuh. Sedangkan wal fi'lu la yuksaru, fi'il enggak dikasroh. Ya, enggak cocok sebelumnya, enggak sesuai sebelumnya kecuali kasroh. Fi'il enggak dikasroh. Maka apa? Falihadza ji'a bihadhihi nun. Maka oleh karena ini ji'a didatangkan dengan nun ini. Ya, ji'a itu dari ja'a. Tapi dia mughayyarus sighah, mabni majhul. Doroba duriba, tapi ja'a ji'a. Nasara nusira ja'a ji'a. Maka oleh karena ini didatangkan dengan nun ini. Nun pelindung, nun wiqayah. Liyakunal kasru 'alaiha. Agar kasronya kepadanya saja, kepada nun. Dunal fi'li, bukan fi'il. Kasronya kepada nun, 'alaiha, ha kembali ke nun. Bukan fi'il. Mudah insyaallah. Lanjut. Atsani, yang kedua na. Ini udah mutkin semua udah. Mudah insyaallah na. Na ada berapa mananya? 2. Apa mana yang pertama? Banyak. Mana yang ketiga apa? Orang yang sendiri, yang diagungkan dirinya. Mana yang pertama banyak, ya lebih dari satu. Kami, ya kami banyak. Mana yang kedua apa? Dia cuma satu orang tapi mengagungkan dirinya. Wahiya lil mutakallimil ladzi ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimi nafs awil mu'azzimi li nafsihi awil mu'azzimi li nafsihi. Nah, dia lil mutakallimil ladzi ma'ahu ghairuhu, untuk orang yang berbicara bersamanya selainnya, lebih dari satu. Bersamanya selainnya, lebih dari satu. Awil mu'azzimi li nafsihi, atau orang yang mengagungkan dirinya. Dia satu tapi dia mengagungkan dirinya. Ma'ruf. Darabana Zaidun bi fathil ba'i, dengan memfathahkan ba. Gio, darabana Zaidun, maf'ul bihi mana? Nah, asal itu yang ketiga al-kafu al-maftuhatu, kaf yang di fathah. Ingat, kaf di fathah. Wa hiya lil mukhatabil mufradil mudzakkari, dia untuk lawan bicara mufrad mudzakkar. Apa artinya? Apa arti kak? Kamu. Satu laki-laki. Darabaka Zaidun. Apa arti darabaka Zaidun? Zaid telah memukul kamu. Lihat, dalam menerjemahkan antum dahulukan fa'ilnya dulu. Dahulukan fa'ilnya dulu. Darabaka Zaidun, fa'ilnya mana? Zaidun. Berarti antum terjemahkan dulu Zaid telah memukul kamu, begitu. Enakan mana? Zaid telah memukul kamu atau telah memukul kamu Zaid? Nggak enak kan? Kan terleknya gitu. Darabaka telah memukul kamu Zaid. Bisa salah paham orang. Oleh karena itu fa'ilnya dulu diterjemahkan. Zaid telah memukul kamu. Ar-rabi'u, yang keempat, al-kaful maksuratu, kaf yang dikasroh.
Wa hiya lil mukhatabatil mufradatil muannatsati, untuk lawan bicara mufradah muannasah, kamu perempuan. Darabaki Zaidun, Zaid telah memukul kamu. Al khamisu, yang kelima, al kafu al madmumatu al muttasilu bihal mimu wal alifu. Masya Allah, bayang juga itu. Al kafu al madmumatu al muttasilu biha al mimu wal alif. Tahu harokatnya Mas Akbar? Udah ya? Yang penting tahu aja. Kalau nggak ditulis nggak apa, yang penting tahu. Al kaful madmun mah kaf yang didommah. Al muttasilu bihal mimu wal alifu, yang bersambung dengannya mim dan alif. Kuma, gitu kan? Kafnya di domah ku. Kafnya apa? Di domah ku. Muttasilu bihal mim wal alif, bersambung dengan mim dan alif, jadi gimana? Kuma, kan gitu. Wa hiya lil musanna al mukhatabi mudzakkaran kana au muannasan, dia untuk dua lawan bicara, laki-laki ataupun perempuan. Kamu berdua, kan gitu artinya. Kuma, kamu berdua, laki-laki ataupun perempuan. Contohnya Muhammadani darabakuma Zaidun. Wahai dua Muhammad, apa artinya ini? Zaid telah memukul kamu berdua. Zaid telah memukul kamu berdua. Misalnya lagi ada kegelapan kan, gelap nih, mati lampu. Wih, ada dua Muhammad, dia kembar. Tiba-tiba ada yang mukulin saya nih. Lalu ada yang bilang, ya Muhammadani darabakuma Zaidun. Wahai dua Muhammad, Zaid yang telah memukul kamu berdua. Wahai Hindani darabakuma Zaidun, sama wahai dua Hindan darabakuma Zaid, Zaid telah memukul kamu keduanya. Telah memukul kamu berdua. Ya Hindani darabakuma Zaidun Anas. Habli udah lama enggak ditanya ini. Ya Hindani darabakuma Zaidun, maf'ul bihnya mana Habli? Ya Hindani darabakuma Zaidun, maf'ul bihnya mana Habli? Ulang dari atas. Darabaka Zaidun, ketemu yang nomor 3, maf'ul bihnya mana? Ka. Bawahnya darabaki Zaidun, maf'ul bihnya mana? Ki. Oke. Ya Hindani darabakuma Zaidun, maf'ul bihnya mana? Hah? Masya Allah, alhamdulillah. Kuma, ya. Maf'ul bihnya kuma. Yang begitu-gitu ya awal-awal belajar apa di garis bawahi? Oh, ini yang maf'ul bihnya. Karena kadang kalau kita nggak fokus kayak Habli nanti. Dan bukan kayak Habli, semua begitu kalau orang nggak fokus. Karena kan contohnya panjang nih, ya Hindani darabakuma Zaidun. Kalau dia nggak fokus, terkecoh. Aduh, mana lagi maf'ul bihnya kan? Ini garis bawah itu kuma, bulatkan garis bawahi, terserah. As-sadisu, yang ke-6, al-kafu al-madmumatu al-muttasilu biha al-mimu wahdaha. Yang ke-6, al-kaful madmumah, kaf yang didommah, ku. Al-muttasilu bihal mimu wahdaha, yang bersambung dengan mim sendiri. Berarti gimana? Kum, bersambung dengan mim sendiri. Kum. Kan di atas tadi bersambung dengan mim dan alif. Kuma, ini mim sendiri, wahdaha, kum. Apa arti kum? Kalian laki-laki. Wahiya li jama'ati dzukuri al mukhatabina, untuk jama laki-laki lawan bicara, ya kalian laki-laki. Darabakum Zaidun. Coba tes sound lagi, tes. Yusuf, mana maf'ul bihnya? Kum. Oh, ini digabung ya? Nggak apa, kita selesai aja dulu lah. Munfasil nanti. Istirahat dulu nanti habis munfasil. Sabi'u, yang ke-7, al-kafu al-madmumatu
Al-muttasilu biha an-nunul musyaddadatu. Yang ketujuh kaf madmumah ku. Berarti kan kaf di dhammah ku. Al-muttasilu biha an-nunul musyaddadatu, bersambung dengan nun yang ditasydid. Jadi gimana? Kunna. Apa arti kunna? Kalian perempuan. Wahia li jama'atil inathil mukhatabati, dia untuk jama' perempuan lawan bicara, ya kalian perempuan. Daraba kunna Zaidun, maf'ul binya di situ mana nazif? Kunna. Atsaminu al-ha'u al-madmumatu, kedelapan ha yang di dhammah. Hu berarti hu, dia satu laki-laki. Wahia lil ghaibi al mufradil mudzakkari, untuk yang dibicarakan mufrad mudzakkar, dia satu laki-laki. Darabahu Zaidun, maf'ul bihi di situ mana azam? Darabahu Zaidun, maf'ul bihi yang mana? Hu, ahsan, masyaallah. Barakallahu fik. At-tasi'u yang ke-9 al-ha'u al-maftuhatu al-muttasilu bihal alifu, ha yang di fathah bersambung dengannya alif. Jadi ya apa? Ha panjang dia. Wa hiya lil mufradatil ghaibati, untuk mufradah ghaibah, mufrad yang dibicarakan. Mufrad perempuan yang dibicarakan kan mufradah. Darabaha Zaidun, Zaid telah memukul dia. Al-ashiru yang ke-10 al-ha'u al-madmumatu al-muttasilu biha al-mimu wal alifu, yang ke-10 ha yang di dhammah hu, bersambung dengannya mim dan alif. Huma, apa arti huma? Dia dua laki-laki atau perempuan. Wahia lil mutannal ghaibi mudzakkararan kana au muannasan, dia untuk dua yang dibicarakan, laki-laki ataupun perempuan. Al Muhammadani darabahuma Zaidun, dua Muhammad, Zaid yang telah memukul keduanya. Dua Muhammad, Zaid yang telah memukul keduanya. Khalil, maf'ul bihi mana? Huma. Wal Hindani darabahuma Zaidun, dua Hindun, Zaid yang telah memukul keduanya. Dua Hindun, Zaid yang telah memukul keduanya. Maf'ul bihi di sini mana habli? Huma. Al-hadi asyara 11 al-ha'u al-madmumatu al-muttasilu bihal mimu wahdaha, ha yang di dhammah bersambung dengannya mim sendiri. Hum, mereka laki-laki. Wahia li jama'ati dzukuril ghaibin, dia untuk jama' laki-laki yang dibicarakan. Darabahum Zaidun, Zaid telah memukul mereka. Maf'ul bihi di situ mana Mas Aldi? Hum. Atsani asyara 12 al-ha'u al-madmumatu al-muttasilu biha an-nunul musyaddadatu, wahia li jama'atil inathil ghaibati, ha al-madmumatu ha yang di dhammah, al-muttasilu biha nunul musyaddada bersama dengan nun musyaddadah. Hunna, dia untuk jama perempuan yang dibicarakan, ya mereka perempuan. Darabahunna Zaidun, Zaid telah memukul mereka. Abdul Halim mana maf'ul bihi? Hunna. Oh, senyum-senyum dia saking gampangnya ya. Masya Allah. Apa senyum? Enggak ya? Fad-dhamiru fi jami'i hadhil amthilati dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun wa Zaidun fa'ilun muakhkharun. Fad-dhamiru fi jami'i hadhil amthilati, maka dhamir pada semua contoh ini dari 1 sampai 12 tadi itu, dia domirnya domir muttasil mabni. Ingat, fi mahalli nasbin, pada kedudukan nasab maf'ul bih muqaddam. Ingat, maf'ul bihnya muqaddam didepankan kan? Darabahunna Zaidun, maf'ul bihnya muqaddam enggak? Didepankan daripada fa'il kan? Urutan sebenarnya apa? Fi'il
fa'il baru maf'ul bi. Tapi ini apa dulu? Fi'il, maf'ul bi baru fa'il. Berarti muqaddam di depan kan. Wa Zaidun fa'ilun mu'akhkharun. Zaid fa'il yang diakhirkan. Alhamdulillah. Istirahat sampai jam panjang angka 11. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.